Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gunia Teporwitasari dengan NIM 400305256509194 dari Teknik Infrastruktur Sipil dan Perancangan Arsitektur Universitas Diponegoro dengan kelas Konstruksi Bangunan Gedung 2 Angkatan 2025. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dan penerapan waterpassing dalam proyek konstruksi, yang merupakan salah satu metode dalam ilmu ukur tanah untuk menentukan perbedaan tinggi antara dua titik atau lebih. Yang pertama yaitu ada pengertian waterpassing. Apa sih itu waterpassing? Waterpassing adalah metode pengukuran dalam ilmu ukur tanah yang digunakan untuk menentukan perbedaan tinggi atau elevasi antara dua titik di permukaan tanah. Pengukuran ini biasanya dilakukan menggunakan alat yang disebut dengan waterpass atau automatic level serta rambu ukur sebagai alat bantu pembacaan. Metode waterpassing sangat penting dalam pekerjaan survei dan konstruksi karena membantu menentukan ketinggian suatu titik secara akurat. Lalu selanjutnya ada tujuan untuk melakukan waterpassing ini, pastinya punya tujuan kan. Nah, tujuan yang pertama yaitu menentukan elevasi suatu titik terhadap titik acuan. Yang kedua, membantu perencanaan jalan, jembatan, dan bangunan. Yang ketiga, mengetahui profil permukaan tanah. Dan yang terakhir yaitu biasanya digunakan untuk pekerjaan galian dan timbunan. Lalu selanjutnya yaitu ada prinsip dasar pengukuran elevasi. Nah, prinsip dasar dari pengukuran elevasi sendiri itu adalah membandingkan antara tinggi dua titik dengan menggunakan garis bidik horizontal dari alat waterpass. Alat waterpass akan menghasilkan garis pandang yang horizontal. Kemudian dilakukan pembacaan pada rambu ukur yang ditempatkan pada titik yang diukur. Dalam metode ini terdapat dua jenis pembacaan utama, yaitu backside atau biasa disebut dengan BS dan foresight atau biasa disebut dengan FS. Lalu selanjutnya ada peralatan waterpassing. Di sini ada gambarnya nih di sebelah sini kan. Nah, dalam pengukuran waterpassing terdapat beberapa peralatan yang biasanya digunakan. Yang pertama adalah automatic level atau waterpass sendiri, yaitu alat utama yang digunakan untuk menentukan garis bidik horizontal. Yang kedua adalah rambu ukur, yaitu alat berbentuk mistar panjang yang digunakan untuk membaca tinggi suatu titik. Jadi itu bentuknya yang kayak garis, terus ada kayak kalau tes mata itu. Nah, itu. Lalu selanjutnya ada tripod atau kaki tiga. Tripod atau kaki tiga ini tuh berfungsi sebagai penyangga alat agar tetap stabil saat pengukuran. Selain itu terdapat beberapa alat bantu lainnya seperti meteran untuk mengukur jarak terus patok atau paku, titik buat menandai titik pengukuran, dan buku catatan ukur untuk mencatat hasil pengukuran di lapangan. Lalu selanjutnya yaitu prosedur pengukuran waterpassing. Prosedur pengukuran waterpassing dilakukan melalui beberapa langkah. Yaitu yang pertama adalah menentukan benchmark atau titik acuan yang sudah diketahui elevasinya. Kemudian alat waterpass dipasang pada tripod dan diatur agar posisinya benar-benar horizontal. Setelah itu rambu ukur ditempatkan pada titik yang akan diukur. Kemudian dilakukan pembacaan melalui teropong alat waterpass. Hasil pembacaan tersebut kemudian dicatat dalam buku ukur untuk dilakukan perhitungan beda tinggi. Nah, biar kalian nggak bingung, ini prosedur cara pemakaiannya ada di video berikut ini. Cara melakukan pengukuran beda tinggi menggunakan waterpass ala Indosurta. Yang pertama, letakkan rambu ukur di titik A atau backside dan di titik B atau foresight. Kemudian, letakkan alat waterpass tepat berada di tengah antara titik A dan titik B. Yang ketiga,
Arahkan alat waterpass ke titik A atau backside terlebih dahulu dengan menggunakan bidik visir atau segitiga kecil yang ada di atas alat agar bidikan mendekati titik yang dituju. Kemudian, atur bidikan agar tepat pada titik menggunakan penggerak halus. Jika sudah pas, baca rambu pada titik A, mulai dari benang atas atau BA, benang tengah atau BT, dan benang bawah atau BB. Lalu, hitung koreksi benang tengah dengan menggunakan rumus ini. Koreksi maksimum nilai benang tengah sebesar 2 mm. Nah, jika sudah, lakukan hal yang sama pada titik B atau foresight. Terakhir, kamu bisa hitung beda tinggi titik A dan B dengan cara benang tengah atau foresight dikurang benang tengah dari backside, dan selesai. Semoga bermanfaat. Lalu di sini ada contoh perhitungannya, yaitu diketahui backside adalah 1,50 meter, foresight 1,20 meter. Itu bisa kita hitung dengan backside dikurangi foresight, yaitu 1,5 dikurangi. Lalu selanjutnya ada penerapan waterpassing. Nah, penerapan waterpassing itu biasanya dibuat untuk pembuatan profil memajang, sebagai contoh yaitu membuat jalan dan saluran air. Lalu yang kedua biasanya dibuat untuk pembuatan profil melintang, misalnya itu dibuat penampang jalan atau sungai. Nah, kesimpulan dari video ini yaitu 1. Waterpassing digunakan untuk mengukur beda tinggi antar titik. Yang kedua, metode ini penting dalam perencanaan dan pelaksanaan konstruksi. Yang ketiga, pengukuran dilakukan dengan alat waterpass dan rambu ukur. Yang terakhir yaitu hasil pengukuran digunakan untuk menentukan elevasi tanah secara akurat. Sekian dari saya, Gonia Atta. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.